Yang terhormat sesepuh kami yang ada di FPP TNI dan di FPPI dan seluruh bapak-bapak yang satu perjuangan, satu frekuensi, satu tujuan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita terlaksana di dalam menjalankan acara ini. Acara ini sebenarnya sudah digagas cukup lama. Saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Sugeng itu, ya Pak Sugeng ya, sudah cukup lama, alhamdulillah baru terlaksana sekarang ini. Karena di dalam pemicunya adalah Pak Tiasno pada waktu itu. Pagi-pagi Pak Tiasno telepon saya itu, ya Pak Tiasno, pagi-pagi telepon saya, Pak Tiasno ingin bagaimana ini, ya, dan karena beliau sudah telepon saya begitu, ya saya langsung telepon Bang Sugeng. Dan saya katakan dengan beliau, kita rapat hari Jumat. Saya meluncur, rapat cuma beberapa jam, alhamdulillah bisa terlaksana. Terima kasih Bang Sugeng, ya, dan terima kasih teman-teman FPPI, terima kasih, luar biasa, ya, terutama yang dari Bandung ini, yang sudah membantu pelaksanaan acara ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menyampaikan bahwa saya bicara persoalan, tadi sudah disampaikan banyak oleh teman-teman, hampir nggak kebagian, saya mau ngomong apa lagi. Tetapi saya melihat bahwa persoalan bangsa ini bukan hanya kepada Prabowo saja. Justru saya menyoroti, itu adanya, isinya kata bajingan semua nih, itu ada di DPR. DPR ini sangat, jangan diabaikan. DPR ini, waduh, boleh katakan 99,9% itu bajingan semua isinya. Karena apa? Semua persoalan rusaknya hukum ini itu melalui DPR, benar nggak? Siapa yang bisa merubah undang-undang tanpa persetujuan DPR? Saya tanya sekarang. Ya kan, permintaan dari siapapun untuk merubah undang-undang itu harus melalui DPR. Jadi kalau tatanan hukum ini rusak di Indonesia, itu DPR yang harus bertanggung jawab. Jadi dalam hal ini kita menyoroti bukan hanya melihat yang lain. Persoalan ini tidak hanya pada Prabowo saja. Prabowo adalah bagian dari PAN. Persoalan yang besar yang diawali oleh Jokowi, kemudian diteruskan oleh Prabowo, ya. Tetapi ada yang lebih, saya menilai ini adalah lebih merusak segala tatanan ada di DPR. Sampai hari ini, ya, kita belum benar-benar serius menyentuh orang-orang yang ada di DPR. Dia wakil rakyat, tapi kata Pak Narko, Dewan Pengkhianat Rakyat, gitu ya Pak Narko ya? Dewan Pengkhianat Rakyat. Kalau itu menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat, maka saya katakan tidak ada pilihan lain kecuali DPR kita rebut dan kita duduki. Ada satu pertanyaan, apakah kita yang hadir di sini? Saya melihat kalau kita mempunyai acara seperti ini, luar biasa semangat, luar biasa semangatnya. Yang hadir luar biasa, alhamdulillah. Tapi ketika nanti kita akan menduduki DPR, apakah kita bisa untuk hadir sebanyak ini, bahkan berkali-kali lipat? Tolong Pak jawab, bisakah itu? Bisa. Yakin? Yakin. Siap? Siap. Serius? Serius. Berani? Berani. Apapun risikonya, Berani. kita rebut DPR, kita duduki DPR. Karena isinya bangsat semua itu DPR. Kemudian ada satu informasi. Ini tadi disinggung soal kekayaan alam kita, ya, yang dikuasai oleh oligarki. Ternyata ini informasi nggak main-main, ini betul Pak. Saya ambil contoh aja, Antam.
di atas Antam itu Pak, ada beberapa IUP, izin usaha pertambangan. Di atas izinnya Antam, ternyata banyak IUP-IUP yang lain. Ini gila, ini luar biasa Pak. Ya, yang saya heran, kenapa? Ya, ini zamannya Erick Thohir, terutama zamannya Erick Thohir waktu menjadi Menteri BUMN. Hancur Pak BUMN Pak, rusak BUMN. Sampai hari ini sulit untuk diperbaiki. Sulit untuk diperbaiki. Makanya nanti di dalam deklarasi mungkin ada satu hal yang perlu disampaikan, sudah ditulis dalam deklarasi itu. Dan itulah rasa daripada kekecewaan masyarakat Indonesia, dan itu yang harus kita perangi, itu yang harus kita lawan. Ya, ini contoh kecil Pak. Ya, belum yang lain, baru Antam. Di atas Antam, sekali lagi saya katakan, di atas IUP-nya Antam ada IUP-IUP lain yang dimiliki oleh oligarki, yang dimiliki oleh kroni-kroninya oligarki. Ini kalau kita diamkan, terutama yang dari daerah nih, EPPI yang dari daerah Kalimantan ada. Kemarin bicara dengan saya, ada masalah kan? Ya, betul. Betul? Berani melawan? Serius? Saya kapan-kapan datang ke sana loh. Siap ya? Jadi ini salah satu contoh kawan kita di EPPI. Ya, ada persoalan di sana. Persoalan dengan oligarki, persoalan dengan pemerintahan juga, terutama pemerintah daerah. Nah, yang seperti ini tidak bisa kita diamkan. Kalau ini kita diamkan, Anda akan dilibas terus. Siapapun yang punya persoalan di daerah harus bersuara, harus melawan. Siap? Jangan didiamkan. Ya, jangan didiamkan itu. Jadi kita harus terus bergerak. Jangan sekarang, masa di sini? Repot tak kita. Masa sekarang? Janganlah. Oke, siap. Ya, berarti sudah siap kita ya? Siap. Coba bayangkan, beliau semangat seperti itu, masa kita kalah semangatnya? Ya, jadi sekali lagi, ya, saya ada sedikit yang akan saya bacakan. Penutupnya akan saya bacakan. Hanya untuk MBG, banyak guru P3K yang dipecat. Maka Indonesia sudah berada pada fase kebodohan yang merajalela. Hanya untuk mempertahankan MBG dan menguatkan struktur korupsi di sana. Kehancuran dianggap biasa. Negara mempertontonkan keburukan dan membiarkan negeri ini dalam malapetaka. Jika niat jahat terus merasuk dalam pikiran mereka tanpa memperdulikan rakyat, maka tunggu saatnya kalian masuk neraka. Demikian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.